Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas S1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, jurusan Manajemen, hari tanggal Rabu 20 Juli 2022, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin CMM. Kali ini saya akan menjawab soal dari UAS Manajemen Operasi 2. Langsung saja, soal bagian A. Untuk yang pertama, jelaskan langkah-langkah metode pengarian jawaban. Setiap elemen pada setiap baris matrik biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen. Elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum, tapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. 4. Pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Ulangi langkah tersebut sampai tabel optimum. 5. Alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas-tugas yang sesuai. Yang kedua, jelaskan yang menyebabkan terjadinya antrian jawaban. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak segera mendapat layanan disebabkan oleh kesibukan layanan. Soal nomor 3, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi jawaban. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi. Pertama, tentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 yang berada pada garis atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan baris vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, kembali ke langkah 3. Langkah-langkah menyelesaikan masalah maksimasi. Yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai besarnya. Kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 yang berada pada garis atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan baris vertikal maupun horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, kembali ke langkah 3. Soal bagian B. Soal ini berkaitan dengan studi kasus mengenai penugasan. Studi 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoro yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong, membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Baik, untuk menyelesaikan
kasus yang pertama yaitu menggunakan metode Hungarian, yaitu dengan metode minimasi. Ya, langsung saja dari sini kita akan mencari nilai terendah dari setiap baris yang ada di tabel ini. Di baris ini yang terkecil adalah 50, sedangkan di baris ini adalah 45, sedangkan di baris ini yang nilai terkecilnya ada 50, sedangkan di baris ini adalah 40. Dan hasilnya setelah dikurangkan menjadi ini, yang tadinya 50 dikurang 50 menjadi 0, 65 dikurang 50 menjadi 15, dan seterusnya, jadilah ini hasilnya. Terus di sini kita cari tabel atau kolom yang baru ada nilai nolnya. Di sini ada dua kolom, itu kolom 3 dan kolom 4. Jadi dicari nilai masing-masing nilai terkecil dari setiap kolomnya. Sini ada nilai 10 dan sini juga ada 10. Setelah dikurangkan, ini hasilnya. Yang tadi yang ini 10 kurang 10 sama dengan 0. 15 dikurang 10 sama dengan 5, 25 dikurang 10 15, 25 dikurang 10 sama dengan 15. Ini juga sama caranya, dikurangkan juga. Terus setelah didapat nilai 0, dikasih garis kayak gini. Intinya yang di garis itu harus memiliki dua nilai 0 seperti ini. Ini garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Dan di sini di tabel ini masih ada yang belum dapat nilai 0. Jadi dicari mana nilai terkecil di sini. Jadi kebetulan ada double 10-nya, jadi diambil satu aja. Yang ini terus dikurangkan. Terus ini hasilnya. Didapatlah hasil seperti ini setelah dikurangkan. Dan hasilnya juga ini. Untuk kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 50. Paijah dialokasikan pada tugas memasak yaitu 45, dan Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 60, dan Wanti dialokasikan pada tugas mengemas, yang di total ini sama dengan ada 60 ada 215. Dan pada pengalokasian optimalnya, yaitu pekerjaan terhadap 4 orang karyawan tersebut adalah 215 kali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Untuk kasus 2, perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota, yaitu A, B, C, D, E. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai dengan menggunakan metode Hungarian sebagai berikut. Untuk kasus yang kedua, yaitu cara mengerjakannya juga sama, yaitu menggunakan metode Hungarian. Di sini ada soalnya, dan langsung saja di sini kita cari nilai terkecil dari setiap baris. Untuk baris yang pertama yaitu ada 8, baris yang kedua yaitu ada 9, untuk garis yang ketiga yaitu ada 7, untuk garis yang keempat yaitu ada 8 nilai terkecilnya, untuk yang garis terakhir yaitu garis kelima yaitu nilai terkecilnya ialah 10. Jadi setiap nilai terkecil ini dikurangkan nilai-nilai yang besar nih. Untuk hasilnya yaitu setelah dikurangkan, yang mana tadi 10 dikurang 8 sama dengan 2, 12 dikurang 8 sama dengan 4, 10 dikurang 8 sama dengan 2, sampai seterusnya. Itu dapatlah hasil seperti ini. Kemudian setelah dicari, dilihat di mana di
kolom ini belum ada nilai 0, yaitu di kolom 2 dan di kolom 5. Jadi kita cari nilai terkecilnya untuk di kolom 2 yaitu 1. Jadi nilai yang lebih besar dari 1 yaitu dikurangkan nanti. Di kolom ini juga sama, dicari nilai terkecilnya yaitu di kolom 5, yaitu nilai terkecilnya ialah 3, dimana nanti akan dikurangkan nilai-nilai yang ada di sini. Setelah dikurangkan, dapatlah hasilnya seperti ini. Jadi setelah dikurangkan tadi dapat hasilnya ini sama yang ini. Terus setelah itu dibuatlah garis seperti ini, dimana garis ini harus melewati dua 0. Terdapat 2 0 seperti ini, dimana ini garis yang pertama, garis nomor yang kedua, garis yang ketiga, dan di sini belum ada nilai 0, jadi harus dicari dulu lagi, dan dicari nilai terkecilnya juga di daerah sini. Jadi didapatlah hasil ini. Ini hasilnya setelah dicari dengan nilai 1 tadi, yang mana dikurangkan 4 kurang 1, 2 kurang 1, 4 kurang 1, 2 kurang 1, 3 kurang 1, 2 kurang 1. Jadi ini hasilnya. Setelah itu didapatlah hasil seperti ini, dimana Paijo yang dialokasikan atau bertugas di Mempawah, terus Painem yang ditugaskan di Pemangkat, terus Badu yang ditugaskan di Landa, terus Ali yang ditugaskan di Semparuk, terus Paijo yang ditugaskan di Singkawang, dimana setelah dijumlahkan dari hasil ini dijumlahkan menjadi ialah totalnya adalah 46. Soal bagian C. Bagian C berkenaan dengan video manajemen operasi. Yang pertama, soalnya sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Jawaban: video pertama tentang teori antrian, video kedua tentang penugasan minimalis dengan metode Hungarian, video ketiga tentang metode asesmen atau penugasan. Soal nomor 2, siapa-siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas. Jawaban: video pertama Muktri Ritna Dewi SIMSC. Untuk video kedua Anya Nuria Manikam. Untuk video ketiga Dr. Benny Osta Saban SBI MSI, dan Dr. Yesi Dwita Sari SPI MSI. Untuk soal ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Jawaban: video pertama menjelaskan tentang pengertian atau apa itu teori antrian, dan menjelaskan manfaat apa dampak dari teori antrian, dan pembahasan mengenai struktur dasar antrian. Untuk video kedua menjelaskan tentang apa itu metode penugasan, dan menjelaskan tentang kasus dan memberikan contoh dalam kasus penugasan minimasi dan metode Hungarian. Video ketiga menjelaskan tentang pengertian metode asesmen atau penugasan, dan membahas contoh dalam metode penugasan. Soal nomor 4, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas. Jawaban: pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang teori antrian dan metode penugasan, serta mengetahui cara mengerjakan dari contoh-contoh dari kedua metode tersebut. Soal nomor 5, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Jawaban: manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut ialah meningkatkan pengetahuan saya mengenai apa itu metode Hungarian dan metode antrian, dan mengenai mata kuliah manajemen operasi. Sekian jawaban UAS dari manajemen operasi dari saya.